Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian sehat walafiat, amin. Hari ini Pak Guru ingin mengajak kalian belajar gangguan pernapasan pada manusia dan faktor penyebabnya. Materi IPA kelas 5, tema 2, subtema 2. Allah menganugerahkan kita udara bersih yang kaya oksigen untuk membantu kita bernapas. Meski demikian, udara dapat tercemar karena disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja dapat mengganggu sistem pernapasan manusia. Berikutnya, faktor penyebab gangguan pernapasan. Di kitab kalian, halaman 52. Ada 3 faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik. Faktor ini merupakan kelainan organ pernapasan, misalnya bayi yang terlahir prematur dan membutuhkan alat bantu pernapasan. Faktor yang kedua, faktor penyakit. Contoh influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Polusi udara seperti lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Nah, berikut ini merupakan gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Di sini Pak Rozi mengumpulkan ada 8 penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, emfisema, yang kedua, asma, yang ketiga, kanker paru-paru, yang keempat, tuberkulosis atau TBC, yang kelima, bronkitis, yang keenam, influenza, yang ketujuh, sesak napas, dan yang kedelapan yang terjadi pada zaman ini yaitu COVID-19. Berikutnya, penyakit gangguan sistem pernapasan yang pertama, emfisema. Penyakit pada paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah paru-paru kemasukan udara. Di sini ada emfisema, ada yang terkena emfisema dan paru-paru normal. Berikutnya, penyakit asma, yaitu kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Gejala awal, batuk terutama malam hari atau dini hari. Sesak napas, napas berbunyi yang terdengar jika menghembuskan napas. Rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Berikutnya, penyakit sistem pernapasan yang ketiga, kanker paru-paru, yaitu salah satu penyakit yang paling berbahaya. Pertumbuhan tidak terkendali sel-sel kanker pada paru-paru. Salah satu pemicu penyakit ini adalah kebiasaan merokok. Berikutnya, yang keempat, tuberkulosis atau TBC, yaitu penyakit paru-paru disebabkan Mycobacterium tuberculosis sehingga menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Gejala penyakit ini adalah 1. Demam hilang timbul, kedua, batuk darah, ketiga, sesak napas, dan yang keempat, nyeri di dada. Nah, di sini ada 2 gambar. Yang pertama, paru-paru normal sebelah kanan, dan yang sebelah kiri paru-paru orang yang terkena penyakit TBC, yaitu ada bintil-bintil pada dinding alveolus. Berikutnya, penyakit sistem pernafasan bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah yang pertama, mengalami demam, yang kedua, menghasilkan lendir menyumbat tenggorokan, yang ketiga, akibatnya penderita mengalami sesak napas. Penyakit yang keenam yaitu influenza atau flu.
Penyakit ini sering terjadi kepada siapapun, terutama anak kecil. Penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini juga timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Yang ketujuh, sesak napas, yaitu gangguan pernapasan karena udara yang tercemar oleh asap atau debu. Asap dapat berasal dari pembakaran sampah, kendaraan bermotor, dan rokok. Dan yang terakhir nomor 8, penyakit COVID-19 yang terjadi pada zaman ini. Virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau yang disebut SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebabkan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Nah, ada 3 gejala umum, yaitu yang pertama, demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering, dan yang ketiga, sesak napas. Ada beberapa gejala lain, yaitu yang pertama diare, kedua sakit kepala, yang ketiga konjungtivitis, yang keempat hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan yang terakhir hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia. Nah, itulah gangguan pernafasan pada manusia dan penyakit pernafasan pada manusia. Sekian dulu video pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan ke Pak Guru. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.